What's up Eagle Kids? Welcome to our online service. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu kami dapat beribadah pada hari ini. Sekiranya Engkau yang hadir dalam rumah kami, dalam hati kami, sehingga kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan berhati-hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami surah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. From the inside, your love has won me over again. Whoa, oh, oh. Semua bisa tepuk tangan di atas kepala, come on. You have filled me with your joy, and over again, and over again. Every part of me, I give it up, I give it up. I won't pass this moment by. Oh, I just wanna praise you. Everybody now, because of you, my heart is alive, my heart is alive. You got me dancing on the inside. Selalu ada di tempat pertama. Yuk tepuk tangan bersama-sama. Hatiku yang selalu mencari yang utama. Di rinduku, oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku yang selalu mencari yang utama.
pertama, di tempat pertama, di tempat pertama. Silakan duduk semuanya Eagle Kids. Yuk sama-sama kita mau spend time with God. Kalian semua harus percaya dimanapun kita berada, gak ada batasan antara kita sama Tuhan. Tuhan selalu ada di samping kita, dimanapun kita berada. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau yang terindah, yes Jesus, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku. Yes, thank you Jesus. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan ya Tuhan untuk kami bisa beribadah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menuntun kami, memberikan kami semangat ya Tuhan, antusias untuk memuji, menyembah Engkau. Dan berikanlah antusias yang sama ya Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
What's up Voltagers? Kembali lagi sama Kak Andrew dan Kak Dewi. sebelumnya kita sama-sama jargon ya. Kak Dewi siap? Siap. Voltager siap? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Voltage. We are God's top Agents. agents. Sekali lagi ya. Voltage. We are God's top agents. Yes, keren banget. Kalian tahu nggak sih cinta bertepuk tangan tuh, bertepuk sebelah tangan tuh kayak apa? Kak Dewi tahu nggak? Seperti apa ya Kak? Jadi kalau cinta bertepuk sebelah tangan tuh kayak kita mencintai seorang tapi dia nggak mencintai kita. Aduh sakit banget gak sih? Jadi kayak kalian mencintai seorang nih, tapi dia nggak cinta kalian balik. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalian tahu nggak sih bentuknya hati itu kan seharusnya seperti ini. Seperti ini nih guys, bentuknya full heart. Tapi kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu cuman separuh ya. Ini bukan hati nggak sih Kak? Ini namanya setengah hati. Ya setengah hati benar. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu harus full heart. Semuanya bentuknya itu hatinya, semua shape-nya itu jadi satu. Kalian tahu nggak sih kalau hubungan kita sama Tuhan itu ada cinta bertepuk sebelah tangannya juga loh Kak. Contohnya adalah Tuhan mengasihi kita tapi kita nggak mengasihi Tuhan balik. Sama juga seperti dosa sekecil apapun. Ibarat ini adalah tubuh kalian ya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan rela mati di kayu salib, tapi kalian tetap berbuat dosa. Contohnya nih, coba Kak Dewi tulisin ya. Ada marah-marah, ada berbohong atau lie. Ada juga kalian mencontek atau namanya cheat Kak. Dosa sekecil apapun itu namanya aja tetap dosa. Ini menodai tubuh kita sendiri. Tapi Kak, kalau misal kita udah berusaha nih nggak melakukan dosa, tapi kita masih gagal terus. Wah. Nah, Kak Dewi punya contohnya nih, punya poin-poinnya nih buat Apa aja kalian. tuh Kak Dewi? Ada 2 poin. Yang pertama Siap. adalah kasih Yesus lebih besar daripada dosa manusia. Jadi seberapa besar pun dosa kita, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita. Seperti mainan itu loh Kak, tahu nggak sih? Plastisin. Ya, terus Play-Doh kayak gitu-gitu. Nah itu kan kita kan bentuk-bentuk tuh. Iya, Nah bener sama banget. kayak kita di tangannya Tuhan. Kadang Tuhan itu pengen bentuk kita dengan plan awal yang sempurna, tapi kadang kita bandel. Aduh, sayang sekali ya Kak Dewi. Iya sayang banget, tapi tetap Tuhan itu mengasihi kita dan Bener tetap banget Kak. membentuk kita untuk menjadi bejana yang sempurna, Siap. pribadi yang sempurna, seperti itu. Setuju banget Kak Dewi. Ya kan? Nah, seperti ada tuh di ayat firman-Nya Kak. Di mana Kak Dewi? Sebentar ya, Kak Dewi bukain. Di 1 Yohanes 4 ayat 18. Voltages sudah ketemu? Kita sama-sama baca ya Kak ya? Ya, betul. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Wow. Bener banget tuh Kak Dewi. Nah, terus kan ada 2 poin Kak. Yang kedua itu adalah kasih Tuhan tanpa syarat. Pernah dengar gak sih tuh kalian kalau cinta kasih agape yang dari Tuhan Yesus itu sendiri? Kak Dewi pernah dengar cinta kasih agape? Pernah. Itu seperti cinta kasih Tuhan itu kepada kita semua. Dia itu rela merelakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Gak cuma orang-orang yang percaya loh, tapi semua umat manusia loh Kak. Semua umat manusia di dunia ini. Kasih yang tanpa syarat itu adalah definisi dari kasih agape. Gak perlu jadi siapapun, gak perlu jadi apapun, tapi kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat. Wow. Kita sama-sama buka lagi ya Kak di Roma 4 ayat 6. Langsung Kakak Andrew bacakan ya. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Percayalah kasih Tuhan itu tanpa syarat buat kita. Kita buka 1 ayat lagi ya. Kalau ini kita baca bareng-bareng. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Ini sudah ketemu? Oke, kita sama-sama baca ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wow, bener banget nih ayatnya. Dan Kak,
sama seperti ceritanya Saulus tuh. Wah, gimana itu Kak? Nah, tahu kan Saulus itu adalah orang yang menyakiti Tuhan dengan cara dia itu membunuh setiap umat Tuhan. Wih, ngeri banget tuh Kak dia berarti. Ya bener banget, ngeri banget, tapi Tuhan gak pernah menghukum si Saulus. Oh iya. Tapi Tuhan justru memberikan kesempatan untuk si Saulus ini bertobat dan berubah. Akhirnya di ending ceritanya seperti teman-teman Voltager tahu, akhirnya Saulus menjadi Paulus. Berarti kita tangkap adalah kasih Tuhan yang besar itu nggak akan menghakimi kita. Meskipun dosa kita itu besar banget, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan setiap dosa kita Tuhan nggak pernah ingat-ingat sama kita. Loh Kak, terus kalau misalnya kita terintimidasi itu berarti gimana Kak? Kalau misalnya misalnya ada orang gitu habis mencontek gitu, terus kita ada yang bilang, ayo kamu nanti ketahuan gurumu, gimana? Lah itu berarti itu suara gimana gitu loh Kak, jadi bingung. Nah itu adalah suara-suara dari tuduhan, dari si iblis. Nah kalau kita udah dapat tuduhan seperti itu, kita nggak boleh takut. Justru dengan cara itu kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih lagi cari wajahnya Tuhan. Kita harus minta ampun ya Kak berarti. Betul. Loh, terus kalau misalnya ada suara hati yang bilang, ya udah nggak apa-apa, nanti next time, next ulangan, next ujian, next tugas kalian jangan mengulangi, itu berarti apa itu Kak? Nah itu berarti teguran dari Tuhan supaya kita itu lebih berbuah lagi, lebih bertobat lagi. Oh siap Kak Dewi, berarti kasih Tuhan itu benar-benar besar banget ya, so amazing, sehingga dapat mengubah seorang yang tadinya itu memburu umat Tuhan loh guys. Dia menjadi memberitakan Injil dan firman Tuhan, yaitu yang Saulus berubah menjadi Paulus itu Kak. Kasih Tuhan itu lebih besar dari dosa kita. Ibarat dosa kita cuma segini, kasih Tuhan itu besar banget. Kita buka ayat yang terakhir ya guys, dalam Yeskiel 36 ayat 26. Sudah ketemu? Kita sama-sama baca. Kak Dewi sudah ketemu? Oke. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita sama-sama doa ya guys. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Melampaui segala apapun Tuhan. Gak ada yang terbanding dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bandingannya Tuhan dari segala apapun Tuhan. Karena kasih-Mu itu adalah kasih agape Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga Tuhan karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang setia dan benar, Allah yang hidup dan Tuhan. Mari Voltagers, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Dan Tuhan menghadapkan wajahmu dan menyinari jalan-jalanmu, menyinari hidupmu dan memberikan kau damai sejahtera dan dengan sukacita. Engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk dan engkau akan diberkati pada engkau keluar. Engkau akan diberkati dalam segala apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Wah, ternyata ibadah kita sudah selesai nih. Tapi sebelumnya kita memberikan persembahan ya. Kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur buat ibadah pada hari ini. Terima kasih karena kami dapat beribadah dengan sukacita, dengan all out Tuhan. Dan saudara kami memberikan yang terbaik Tuhan, Kau yang memberkati persembahan kami, agar dapat membesar dan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. See you next week.